kementerian. Kaget. Cuma pusat nanti teman-teman lihat contoh di Kementerian Keuangan, dia bertanggung jawab ke menteri itu melalui sekretaris jenderal ya, nanti ada garis putus-putusnya. Tapi pusat yang ini walaupun jadi dia di bawah menteri ya, dan ini nanti dia punya struktur organisasi sendiri, di bawahnya nanti akan ada strukturnya ya. Itu pusat. Contohnya kalau di Kementerian Keuangan adalah Pusintek, ini yang ngurusin informasi teknologi di Kementerian Keuangan ya, Pusintek, Pusaka, Pusat Harmonisasi Kebijakan. Nanti minggu-minggu depan kita akan belajar ya. Bedanya dengan pusat yang di bawah badan ya, pusat yang di bawah badan ini merupakan bagian dari badan. Jadi dia bertanggung jawabnya ke kepala badan ya, bukan ke menteri. Beda dengan pusat yang ini. Ya, beda dengan pusat yang ini. Ya, eselonnya juga beda ya. Ini eselon 1, ini eselon 2 ya. Pusat yang di bawah badan, misalnya contohnya ini, Pusintek itu tugasnya melaksanakan memberikan dukungan teknis berkaitan dengan IT ya untuk Kementerian Keuangan. Itu Pusintek. Itu tugasnya ya spesifik terkait dengan dukungan teknis IT gitu ya. Sedangkan pusat yang di bawah misalnya BPPK gitu ya. BPPK kan Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan. Maka pusat di bawah BPPK ini adalah Pusdiklat ya. Tugasnya adalah menjalankan fungsi dari BPPK. Kalau BPPK tugasnya menyelenggarakan pendidikan dan latihan di bidang keuangan negara, termasuk pajak, bea cukai, dan lain sebagainya. Maka di bawah BPPK itu akan ada beberapa pusdiklat. Ada pusdiklat pajak, pusdiklat BC, pusdiklat anggaran, dan lain sebagainya. Tugasnya menjalankan fungsi BPPK. Ya, jadi kelihatan di sini ya bahwa tugas mereka tidak tumpang tindih. Ya, jadi ini Pusintek unsur pendukung memberikan dukungan teknis misalnya terkait dengan IT ya karena dia tugasnya IT. Sedangkan pusat yang di sini itu di bawah badan menjalankan fungsi badan sesuai dengan tugas dan fungsi badan tersebut. Kebetulan contoh saya BPPK jadi ini berkaitan dengan Diklat. Jadi ini tidak tumpang tindih ya, tidak tumpang tindih dengan itu. Dan mereka secara struktur organisasi bertanggung jawabnya juga beda. Pusat yang ini langsung bertanggung jawab ke menteri, ya, pusat melalui sekretaris jenderal. Pusat yang ini bertanggung jawabnya ke kepala badan yang ada di bawah badan, karena dia ada di bawah badan. Itu ya. Jusnul mana? Udah jelas ya? Yang lain juga, ya. Ada pertanyaan di situ? Bu, kalau Yes. tadi masalah tumpang tindihnya, jadi untuk fungsi yang misalkan pusat yang di bawah badan itu kan ada bidangnya. Nah, bidang yang ada di badan sama pusat yang di bawah menteri itu apa mungkin ada kesamaan ya Bu untuk saling mendukung itu terkait tumpang tindihnya? Enggak. Karena tugasnya sendiri berbeda. Ya, karena tugasnya sendiri berbeda ya. Jadi seperti tadi saya contohkan Pusintek ya, dia memang tugasnya IT, dukungan teknis untuk seluruh Kementerian Keuangan, untuk seluruh Kementerian Keuangan. Sedangkan pusat yang ada di sini ini tidak mengerjakan IT ya, tapi dia mengerjakan fungsi melakukan diklat. Ya, jadi tidak ada tumpang tindihnya dengan IT ya. Terkait dengan IT nanti Pusintek koordinasinya dengan BPPK. Ya, Pusintek nanti koordinasinya dengan BPPK karena sama-sama di bawah menteri. Jadi kalau misalnya BPPK, misalnya di bawah badan ini ada PKN STAN ya. PKN STAN misalnya ada kemarin tiba-tiba harus PJJ, kita belum siap sistemnya misalnya kan. Nah, PKN STAN ini akan meminta bantuan Pusintek untuk membuatkan misalnya aplikasi atau program untuk PJJ, tapi koordinasinya melalui BPPK. Nanti mereka akan saling berkoordinasi dengan Pusintek, jadi Pusintek akan membantu membuatkan misalnya aplikasi atau program supaya PJJ di PKN STAN bisa berjalan gitu. Jadi Pusintek ini menjalankan fungsi IT untuk keseluruhan Kementerian Keuangan berkoordinasi dengan badan masing-masing ya. Di BPPK mungkin di sekretariatnya, di sekretariat BPPK itu ada bagian yang menangani IT, tapi IT yang ada di sekretariat BPPK ini hanya menangani IT BPPK saja.
Beda dengan Pusintek yang menangani IT seluruh Kementerian Keuangan. Ya, bisa dibedakan, Husnul? Ya, oke. Tapi memang ada Bisa, Bu. kaitan, ya, ada kaitan nanti pesan yang selalu ingin saya sampaikan ketika menjelaskan ini, kalian tidak perlu hafalkan fungsinya ini toh kalian juga open book kan. Yang penting paham bedanya di mana dan juga paham bahwa masing-masing unit tidak berdiri sendiri ya. Mereka akan saling bekerja sama satu dengan yang lainnya. Ya, tapi eh, nanti kita lihat di Sekretaris Jenderal itu ada Biro Organisasi dan Tata Laksana yang mengatur penataan organisasi. Itu juga penataannya. Kenapa perlu koordinasi untuk memastikan bahwa ketika misalnya dibentuk Pusintek, memastikan bahwa tugasnya tidak tumpang tindih misalnya dengan fungsi IT misalnya yang ada di BPPK atau yang ada di DJP dan lain sebagainya gitu. Jadi biasanya yang struktur organisasi lebih besar seperti Pusintek ini koordinasinya seluruh kementerian, sedangkan IT nanti yang ada di masing-masing badan atau yang ada di DJP, yang ada di DJP juga ada nanti Direktorat IT, ya namanya berbeda tapi intinya mengurusi IT. Di DJBC juga nanti ada yang mengurusi IT gitu ya. Tapi bagian-bagian yang mengurusi IT di sini itu hanya mengurusi IT di Direktorat Jenderalnya masing-masing ya. Sedangkan Pusintek mengurusi IT mengkoordinasikan ya, mengkoordinasikan pengelolaan IT di seluruh Kementerian Keuangan, DJP, DJBC dan lain sebagainya. Jadi unit-unit IT di sini tentu akan harus bekerja sama atau berkoordinasi dengan Pusintek, tapi tidak tumpang tindih ya. Jadi ini sifatnya lebih ke pengembangan kebijakannya gitu ya. Dan cakupannya itu seluruh kementerian. Sedangkan IT-IT yang ada di bawah badan, di bawah Direktorat Jenderal, itu cakupannya hanya di bawah badan dan Direktorat Jenderalnya itu. Tapi tetap harus kerjasama dengan Pusintek misalnya terkait IT. Atau nanti ketika kita lihat Sekretariat Jenderal, ketika bicara SDM, koordinasi dengan Biro SDM. Gitu ya. Ya, Kusnul dan lainnya. Sudah jelas? Oke, satu lagi pertanyaan di LMS karena saya baru baca, jadi mohon maaf belum ditulis di situ, tapi saya bacakan di sini ya. Nanti Insya Allah saya Insya Allah saya jawab. Tulis maksudnya. Tapi sekarang mungkin bisa saya jelaskan. Staf khusus ya. Pertanyaannya Arsyida bagus ya. Staf khusus apakah terikat dengan masa jabatan menteri yang mengangkat dalam hal kalau misalnya diberhentikan apakah juga otomatis berhenti ya. Untuk menjawab ini kita lihat ke ketentuannya ya. Kita lihat ketentuannya sama-sama. Perpresnya oke. Ini yang ada di PPT tapi yang ada di PPT ini mengambil dari Perpres ya. Jadi nanti kalau teman-teman mau melihat ke peraturan presidennya silahkan. Kebetulan yang terbuka ini adalah yang ada di PPT ya. Jadi kalau teman-teman lihat ke Perpresnya, Peraturan Presiden 68 tahun 2019 tentang Kementerian Negara ya, di situ ada mengatur tentang staf khusus. Ini sama persis dengan yang ada di Perpres ya. Jadi staf khusus, kalau teman-teman lihat di sini yang mengangkat itu adalah menteri. Beda dengan staf ahli. Staf ahli yang mengangkat adalah presiden. Dan bedanya juga staf ahli nanti kita lihat di struktur Kementerian Keuangan, staf ahli itu masuk ke struktur organisasi. Ya, di struktur organisasi itu ada di situ staf ahli gitu ya. Tapi staf khusus tidak ada di struktur organisasi. Jadi ini diangkat oleh menteri sesuai dengan kebutuhan ya, sesuai dengan kebutuhan tapi perlu mendapat persetujuan presiden. Pertanyaan dari Arsida, tadi bisa kita lihat di klausul ini, masa bakti staf khusus paling lama sama dengan masa jabatan menteri. Diberhentikan oleh menteri. Ketika diberhentikan sebelum masa jabatan menteri, maka menteri harus melaporkan secara tertulis ke presiden mengapa diberhentikan gitu ya. Jadi kalau walaupun di ketentuan ini tidak secara eksplisit dikatakan bahwa jabatannya itu terikat dengan masa jabatan menteri, tapi saya menginterpretasikan ini ya, karena masa jabatannya paling lama dengan masa jabatan menteri, berarti kalau masa jabatan menterinya berakhir, masa jabatan staf khususnya juga akan berakhir. Ya, itu interpretasi saya atas apa yang ada diketentukan ya. Masa bakti staf khusus paling lama sama dengan masa jabatan menteri. Ya, jadi
Berarti kalau menterinya jabatannya berakhir, maka staf khususnya juga jabatannya akan berakhir karena paling lama itu jabatannya sama dengan menteri. Dan di sini juga ada ketentuan bahwa kalau diberhentikan sebelum masa jabatan menteri berakhir, menterinya harus lapor presiden gitu ya. Itu ya Arsyida ya. Jadi apa interpretasi atas apa yang diatur di Perpres dan menjawab pertanyaan dari Arsida tadi ya. Sudah terjawab Arsida, nanti saya tulis ya supaya teman-teman juga tidak lupa. Oke. Itu untuk kementerian. Jadi mulai hari ini dan ke depan kita akan lihat Kementerian Keuangan seperti apa. Kenapa Kementerian Keuangan? Mungkin teman-teman ada nggak yang mikir kenapa sih yang diajarin Kementerian Keuangan padahal kan belum tentu ditempatin di Kementerian Keuangan gitu. Ada yang batin gitu? Ayo ngaku. Oke, kenapa Kementerian Keuangan? Ya, jadi OTK, mata kuliah OTK ini adalah untuk memberi gambaran ke kalian karena kalian kan semester akhir ya, bentar lagi insya Allah lulus, kemudian diangkat menjadi ASN ya, amin. Memberi gambaran ke kalian organisasi pemerintah itu seperti apa gitu ya. Jadi kita belajar organisasinya dari teori, kemudian kita belajar bahwa karena organisasi pemerintah itu juga merespon ke lingkungan dengan cara mereform dirinya. Kalian belajar manajemen perubahan ya. Ketika berubah dari risiko, kalian belajar manajemen risiko. Kalian nanti jadi ASN, kalian belajar ASN. ASN itu akan berkaitan dengan masyarakat, kalian belajar pelayanan gitu ya. Jadi memberi gambaran ke kalian nanti tugas kalian sebagai ASN itu seperti apa. Dan sebagai ASN kalian merupakan bagian dari organisasi di mana kalian bekerja. Jadi kalian juga perlu memahami organisasi itu seperti apa sih? Sebagai ASN saya ada di mana gitu. Dan fungsi saya apa dibandingkan dengan fungsi-fungsi yang lain. Bagaimana fungsi saya itu bisa mendukung tujuan dari organisasi saya gitu. Secara umum kami ingin memberi gambaran ke kalian itu ya. Kita ajarkan Kementerian Negara. Tapi kalau misalnya hanya ketentuannya saja, mungkin kalian tidak ada gambaran gitu ya, maka kita berikan contoh Kementerian Keuangan. Kenapa Kementerian Keuangan? Karena kebetulan juga pengajar di STAN juga sebagian besar itu pegawai Kementerian Keuangan ya, punya pengalamannya di Kementerian Keuangan. Kami tidak hanya ingin memberikan kalian ketentuannya ini, terus baca ketentuannya gitu ya, tapi kami juga ingin menceritakan pengalaman kita gitu ya. Oh ketika kami dulu di sini berkoordinasi dengan ini, jadi kalian ada gambaran gitu ya, paham ya? Jadi kenapa Kementerian Keuangan ya? Jadi kalau kalau misalnya kalian ada pikiran seperti yang tadi saya sampaikan, mohon bersabar ya, mohon bersabar dan ikhlas. Sambil berdoa ya, sambil berdoa dalam hati mudah-mudahan bisa ditempatkan di Kementerian Keuangan gitu ya. Masih ada harapan karena kakak tingkat kalian kan juga masih ya ada yang ditempatkan dan kalian belajarkan di ketika kita belajar penyusunan kebutuhan SDM dilakukan 5 tahun ya, tapi setiap tahun itu direview kan. Jadi siapa tahu nanti review tahunannya ternyata masih ada kebutuhan dari STAN, mungkin ada yang bisa ditempatkan di Kementerian Keuangan. Jadi masih ada harapan, masih bisa berdoa. Tapi juga mungkin seperti mungkin saya ada yang nanya ke teman-teman ketika teman-teman ada yang menanyakan nilai, saya tanya sesuai ekspektasi atau tidak. Ya saya nggak tahu di kelas ini apa kelas lain ada yang jawab. Saya nggak berani berekspektasi Bu, takut sakit katanya. Jadi sama dengan nilai tadi ya. eh, Kalian bisa berharap, bisa berdoa, tapi karena di range saya sudah seperti itu, jadi tetap stay to the ground juga ya, bahwa ada kemungkinan juga ditempatkan di tempat lain gitu ya. Tapi harapan ada. Ya, nanti mungkin saya ada sesi khusus mungkin di minggu-minggu lain untuk menguatkan kalian ya, menguatkan kalian terkait ini agar kalian bisa lebih ikhlas ya. Banyak yang curhat kemarin di UTS soal 4 kasus 2 ya. Ya nggak apa-apa. Itu soal saya dedikasikan untuk kalian untuk tempat curhat nggak apa-apa. Nanti ada saya bisa buat satu sesi khusus untuk menguatkan kalian ya. Karena saya juga sebenarnya terdampak sebagai dosen ya. Kalau mahasiswa STAN berkurang, padahal saya baru diangkat 2009, 19 waktu itu katanya PKN STAN butuh dosen gitu ya. Ternyata 2020 dibilang apa jumlah mahasiswanya berkurang gitu ya. Jadi
apa yang terjadi di kalian juga terjadi di kami ya. Tapi saya memahami kebijakan itu karena saya juga pernah di kantor pusat dan di Renstra. Jadi ya insya Allah nanti ya kapan-kapan saya bisa cerita-cerita menguatkan kalian supaya kalian bisa tetap semangat ya tentang penempatan ya. Oke, itu review dan kenapa Kementerian Keuangan. Kemudian untuk UTS tadi saya menyebut UTS-nya gimana nilainya? Gimana nilainya? UTS ya. Secara umum bagus ya, kalian rata-ratanya 83 mungkin ya, 82,8 sekian, 83 ada yang dapat nilai 90, 90-an lah, ada beberapa yang dapat 90. Untuk yang merasa kurang atau tidak sesuai ekspektasi, boleh tanya saya ya, boleh WA saya. Ada beberapa yang sudah saya berikan feedback, tapi kalau yang lain pengen feedback juga silahkan ya. Mungkin pengen nanya, Bu, saya kurangnya di mana, apa yang bisa diperbaiki ya. Boleh ya, silakan nanti dengan senang hati saya berikan feedback. Bukan untuk nggak bisa move on, nggak ya. Maksudnya ketika kita maju, kita juga kadang-kadang perlu melihat ke spion ya kan. Tapi bukan berarti lihat spion terus-terusan supaya nggak nabrak ke depannya ya. Jadi untuk evaluasi agar ke depan bisa lebih baik gitu ya. Tapi secara umum, karena tadi saya bilang rata-rata bagusnya secara umum sudah baik, mungkin yang bisa diperbaiki adalah karena konsep OTK ketika kami mendesain RPS dan juga penugasan, konsepnya adalah karena ini kan teori banget, aturan banget banyak gitu ya. Konsepnya adalah bagaimana kalian bisa membandingkan apa yang ada di teori dan aturan dengan apa yang ada di lapangan gitu ya. Apa yang ada di lapangan biasanya kami berikan dalam bentuk studi kasus gitu. Jadi ketika menjawab mungkin yang nilainya masih bisa diperbaiki itu adalah mengaitkan dengan materi ya. Misalnya soal satu apa faktor pendorong dari perubahan pelayanan digital COVID? Ya betul COVID. Ya. Yang menjawab COVID tetap saya berikan nilai ya 7 kadang 8 tergantung argumennya ya. Tapi kalian bisa mendapat nilai 10 kalau bisa mengaitkan oh faktor pendorong perubahan itu secara teori ada eksternal ada internal. COVID ini berarti faktor pendorong internal eksternal gitu misalnya. Ya, itu contoh mengaitkan dengan materi ya. Itu yang teman-teman perlu perlu yang terutama yang mungkin merasa nilainya agak kurang ya, kurang di situ. Yang lain mungkin ketelitian membaca soal ya, misalnya diminta 2 contoh masing-masing untuk pelayanan digital dan WFH, 2 contoh risiko, tapi ada yang misalnya hanya memberikan satu gitu. Nah itu kan nilainya misalnya harusnya untuk 2 contoh kalian berikan satu kan nilainya udah hilang di situ. Atau di studi kasus 2 tentang kompetensi, apa yang kalian ketahui tentang kompetensi, berikan contoh itu juga ada beberapa yang lupa memberikan contoh, nilainya juga jadi berkurang di situ. Gitu-gitu sih biasanya ya. Secara umum adalah mengaitkan dengan materi dan itu tadi contoh kadang juga ada yang berikan contoh tapi contohnya kurang relevan misalnya terlalu umum gitu ya ada juga. Tapi secara umum kalian semua bagus ya secara umum. Itu ya evaluasi untuk kedepannya tetap semangat. Masih ada waktu untuk memperbaiki. Biasanya bagus-bagus kok nilai UTK ya pada akhirnya. Karena biasanya nilai aktivitas juga akan sangat membantu ya. Nah berkaitan dengan aktivitas itu termasuk tugas dan termasuk juga aktivitas di kelas. Ya, walaupun saya sering bilang aktivitas di kelas itu saya tidak terlalu lihat benar salah, yang penting adalah kalian mengerjakan ya. Itu aktivitas di kelas, tapi tetap kerjakan dengan sungguh-sungguh ya karena kenapa? Karena kalau kalian mengerjakan itu dari pengalaman feedback yang saya dapat dari kakak tingkat kalian, mereka merasa dengan mereka berdiskusi dan melakukan aktivitas mereka jadi lebih paham dibandingkan mereka hanya mendengarkan saya bicara 100 menit atau membaca peraturannya ya. Jadi dengan diskusi dan aktivitas lakukan dengan sungguh-sungguh agar kalian bisa paham. Selain itu juga aktivitas itu saya desain untuk membantu kalian nanti mengerjakan tugas dan mengerjakan soal UAS. Jadi kalau dalam beraktivitas kalian mencoba berusaha mengaitkan apa yang ada di kasus dengan materi, nanti lama-lama kalian akan terbiasa. Ya, nanti ketika UAS juga kalian akan bisa mengerjakannya gitu ya. Jadi mulai aktivitas hari ini saya desain sedikit-sedikit supaya kalian mulai bisa mengerjakan tugasnya ya. Ya, oke, saya jelaskan aktivitas hari ini.
Di Padlet, nanti saya copy juga ya. Nanti saya copy juga. Di Padlet sudah ada petunjuknya. Ini tugas individu tapi saya bagi kalian per kelompok ya. Misalnya ini nomor absen 25 sampai 29. Kalian mendapatkan BPPK, nomor absen 1 sampai 6 mendapatkan setjen misalnya gitu ya. Ini mirip dengan tugas essay nanti ya, tugas 2. Cuma ini lebih sederhana ya. Melatih kalian dikit-dikit gitu ya, sedikit demi sedikit. Nanti minggu depan saya naikkan lagi levelnya. Jadi nanti di minggu ke-13 insya Allah kalian sudah bisa mengerjakan tugasnya dengan baik mudah-mudahan dan menjawab soal UAS dengan baik ya. Oke, untuk minggu ini tugasnya masing-masing lihat Padletnya. Misalnya nomor 25 sampai 29 dapat BPPK. Kalian kemarin saya pesan ke Sukma, baca dulu materinya. Udah dibaca belum? Oke, kalau yang belum nggak apa-apa, nanti saya berikan waktu untuk membaca ya. Jadi kalian bisa, cara mencarinya bisa ke internet dulu, bisa browsing dulu, cari berita tentang BPPK, berita apa aja boleh. Kemudian kalian kaitkan dengan unit yang ada di BPPK, nanti saya kasih contohnya sebentar lagi ya. Bisa seperti itu atau kebalikannya, kalian ke materi dulu, lihat di materi BPPK itu ada apa saja, misalnya ada Pusdikat Pajak, ada STAN. Oh, saya pengen bahas cari berita yang STAN, baru nanti kalian ke internet nyari informasi tentang PKN STAN di internet. Bisa seperti itu ya, bisa. Jadi bisa browsing dulu baru kaitkan ke BPPK atau bisa lihat materi dulu baru nanti browsing ya. Bisa seperti itu senyamannya kalian. Contohnya adalah misalnya kalian dengar atau baca berita yang anak STAN menggugat itu karena di DO, ya. Ya, misalnya beritanya itu ya. Jadi ketika saya bilang berita, boleh pengumuman, boleh apa saja, yang penting informasi ya yang bisa kalian dapatkan terkait dengan unit itu ya. Misalnya, oh, ini kelihatan nggak? Belum? Oh, belum ya. Oke. Misalnya, tadi apa contohnya? Anak STAN yang DO ya. Oke. Misalnya ada berita, ups, bentar ya. Oke, misalnya dia kurang sensitif. Ya. Ya, misalnya ada berita DO ya, menggugat gitu ya. PKN STAN. Misalnya beritanya ini, ya beritanya ini. Jadi tadi mencari informasi di internet. Kalian dapat informasinya ini. Tugas berikutnya adalah tulis faktanya apa, ya faktanya ini misalnya. Ketika menulis fakta untuk aktivitas ini kalian bisa linknya bisa kalian upload di Padlet, gambarnya bisa juga diupload di Padlet. Oh bisa ditulis juga. Oh ini ada mahasiswa yang mendeo PKN STAN karena PJJ itu faktanya. Tulis faktanya. Kemudian nanti kalian tentukan unit mana di ini misalnya untuk kelompok yang BPPK ya, unit mana di BPPK yang berkaitan dengan isu yang ada di informasi ini. Ya, misalnya ini karena yang digugat adalah PKN STAN, oh ini unitnya adalah PKN STAN. Gitu. Jadi nanti kalian jelaskan PKN STAN ini di bawah BPPK, merupakan lembaga pendidikan di bawah BPPK yang tugas dan fungsinya apa. Nanti kalian cari di bawah PKN STAN ini kira-kira unit mana yang akan menangani isu gugatan tersebut. Ya, nanti kalian misalnya lihat, oh ini masalah DO akademik ya, berarti nanti itu adalah BAAK, bagian akademik. Nanti kalian kaitkan dengan tusi BAAK yang mana. Ketika menulis tugas dan fungsi tidak perlu ditulis semua, ya, tapi tulis tugas dan fungsi yang relevan, ya, yang relevan yang berkaitan dengan informasi yang sedang kalian bahas. Jadi nggak perlu banyak-banyak tulis tusinya, tapi mau ditulis 1 atau 2 itu cukup. Yang penting adalah relevan. Jadi aktivitas hari ini cukup sampai di situ. Ya, cukup sampai di situ untuk aktivitas hari ini. Tapi untuk tugas, nanti setelah kalian belajar beberapa minggu, kalian akan bisa melihat bahwa misalnya terkait dengan gugatan ini,
kemungkinan nanti karena ini berkaitan dengan masalah hukum, nanti akan ada biro hukum atau biro advokasi ya yang akan juga menangani. Biro advokasi ini ada di Setjen misalnya. Atau karena ini berkaitan dengan masalah mungkin pengawasan internal, nanti bisa juga melihat ke tusinya Itjen. Ya, ini untuk esai ya, contoh untuk esai. Jadi untuk esai tugas kalian adalah tidak hanya mengidentifikasi satu tapi beberapa gitu ya. Beberapanya boleh dua saja juga boleh atau mau tiga seperti ini boleh. Kemudian kaitkan bagaimana mereka akan berkoordinasi satu dan yang lainnya. Ya, itu untuk tugasnya ya. Tapi untuk tugas itu kalian perlu belajar dulu beberapa minggu untuk memahami ya. Jadi tadi saya sampaikan saya latih kalian secara bertahap. Jadi hari ini hanya mencari informasi dan kaitkan dengan cukup satu unit saja, ya, sesuai dengan pembagian di Padlet. Sudah jelas? Ada pertanyaan nggak? Kalian bisa lihat di Padlet di LMS atau saya copy ke chat ya, supaya kalian lebih paham. Ada pertanyaan nggak? Jelas? Jelas? Ya. Kalau Bu, ada pertanyaan, yes. mohon maaf Bu, itu link yang di LMS itu di saya masuknya ke kelas 604. Kelas 604 yang mana? Nomor berapa? Saya absen 7, jadi saya kan nyoba pakai link yang di LMS Bu, tapi masuknya tuh ke Oke. Padletnya 604 Bu. Oh, coba yang di ini. Barusan saya coba ke 612. Dicoba lagi. Di refresh dulu coba. Di refresh dulu LMS-nya. Atau coba yang di chat. Sukma kan 7 itjen ya. Ini saya klik yang itjen. Masuknya ke 612. Masuknya ke 612. Udah bisa? Masih 604 atau udah 612? Coba yang dapat Padlet itjen nomor 7 sampai 12 atau yang lain boleh mencoba. Udah masuk Bu, udah masuk. Ya, oke. Karena tadi Terima kasih Bu. ya sama-sama. Karena tadi biasanya kalau ada penugasan itu saya kopas dari kelas sebelah, kemudian saya ganti gitu. Mungkin Sukma sudah membuka sebelum saya mengganti mungkin. Jadi perlu di-refresh ya. Oke, udah semua aman? 612 ya. 612. Silakan ada pertanyaan terkait penugasannya atau aktivitasnya? Boleh open mic atau boleh di chat ya. Yang bertanya waktunya biasa di kelas lain saya berikan 30 menit. 30 menit bisa kalian gunakan untuk membaca materi bagi yang belum sempat membaca materi, kemudian mencari informasi di internet, browsing, dan menulis temuan kalian di Padlet ya. Oke. Udah jelas ya? Lakukan dengan senang hati ya, agar kalian bisa merasakan manfaatnya, bahwa ini untuk membantu kalian memahami materi dan juga membantu kalian nanti membuat tugas dan menjawab nilai UAS ya. Ya, udah jelas ya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan di chat atau panggil saya ya. Saya sambil mengisi portal dulu. Silakan, selamat beraktivitas.
lagi adalah fungsional ya. Itu ya. Ini untuk mengingatkan saja. Oke, kita masuk ke Setjen. Oke. Tadi Malik nanya. Enggak ada ya Malik? Di bawahnya Arsida ya. Belum ada loh. Enggak kelihatan? Oh, oke. Di sini enggak kelihatan jawabannya Malik. Oke, nanti dicari ya biasanya. Nanti saya kabarin lagi ya. Biasanya karena ini apa? Mungkin kurang digeser ke atas atau ke bawah biasanya. Tapi biasanya ada. Nanti saya pastikan lagi ya. Oke. Kita masuk ke Setjen ya. Setjen itu kalau teman-teman ingat penjelasan minggu lalu, mungkin teman-teman yang lain bisa membantu di grupnya mencari punya Abdul Malik ada di mana, nyasar kemana. Oke. Setjen itu fungsinya adalah untuk koordinasi ya dan untuk memberikan dukungan administrasi. Tugas ini kemudian akan diwujudkan ke dalam fungsi-fungsi. Ya, ini fungsinya minggu lalu sudah saya jelaskan ya terkait ketika saya menjelaskan secara sekilas tentang Sekretariat Jenderal, Itjen dan lain sebagainya. Fungsi-fungsi ini akan dijalankan oleh unit-unit di bawah Setjen, yaitu kalau dalam ini adalah biro. Jadi misal di sini ada fungsi perencanaan, nanti ada biro perencanaan dan keuangan. Di sini ada fungsi kepegawaian, nanti ada biro SDM. Di sini ada fungsi kerjasama dan humas, ada biro KLI atau komunikasi dan layanan informasi. Di sini ada penataan organisasi, nanti ada biro organisasi dan tata laksana. Ini terkait dengan perumusan undang-undang, nanti ada biro hukum, ada advokasi hukum. Ini terkait dengan pengelolaan barang milik negara, tadi yang banyak dicontohkan teman-teman itu ada biro manajemen barang milik negara ya dan seterusnya gitu ya. Jadi tugas Itjen koordinasi pemberian dukungan administrasi kemana? Ke seluruh unsur organisasi di lingkungan keuangan. Jadi Setjen ini tugasnya itu adalah koordinasi ke seluruh unsur organisasi di Kementerian Keuangan ya. Seluruh organisasi Kementerian Keuangan maksudnya di mana? Ya ke sini semua ya. Itu tugas Setjen melingkupi semuanya ya. Nanti kita lihat contohnya ketika saya menjelaskan di yang lainnya ya. Jadi lingkupnya adalah seluruh unit. Misalnya Biro Perencanaan dan Keuangan ya. Misalnya contohnya di sini Biro Perencanaan ini ada penyusunan Renstra. Ya, mungkin kalian familiar dengan PMK 77, Rencana Strategis Kementerian Keuangan ya. Biro Perencanaan Keuangan ketika melakukan penyusunan Renstra, dia akan berkoordinasi dengan unit eselon 1 di lingkungan Kementerian Keuangan yang di dalamnya itu mengelola Renstra juga. Misalnya di DJP itu ada Direktorat Kitsda. Direktorat Kitsda ini di dalamnya lagi itu ada seksi Renstra. Ya, kebetulan saya dulu di sini ya. Saya dulu di sini di seksi Renstra. Ya, kemudian juga kalau di direktorat yang lain itu kalau di BC itu ada direktorat khusus untuk penerimaan dan Renstra, ada Dit penerimaan dan Renstra di DJBC. Kalau di direktorat lain seperti di DJA yang mengelola Renstranya itu adalah di Sekretariat Direktorat Jenderalnya. Ya, pada umumnya itu Renstra di Direktorat Jenderal dan di Badan di Kementerian Keuangan itu dikelola di sekretariatnya ya, kecuali di DJP dan DJBC sesuai kebutuhan organisasi itu mereka punya unit khusus tersendiri di luar sekretariat yang mengelola Renstra gitu ya. Ketika membuat rencana strategis Kementerian Keuangan, maka Biro Perencanaan Keuangan akan berkoordinasi dengan bagian-bagian di DJP, BCDJA, Itjen, BPPK, BKF dan lain sebagainya yang mengurusi Renstra di sana ya untuk agar memastikan Renstra Kemenkeu selaras dengan Renstra-Renstra masing-masing unit eselon 1 ini itu ya.
Selain itu, Biro Perencanaan juga ketika membuat Rensra Kementerian Keuangan juga kerjasama dengan badan di luar, dengan instansi di luar Kementerian Keuangan. Misalnya dalam hal ini adalah Bappenas. Kenapa? Karena Bappenas ini yang bertugas untuk mengelola perencanaan pemerintah Republik Indonesia. Ya, jadi Presiden itu juga punya Rensra namanya RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Jangka Panjang, ini dikelola oleh Bappenas. Ya, jadi harus selaras apa yang ada di Rensra Kementerian Keuangan dengan yang ada di RPJMN. Secara umum prosesnya adalah top down, dalam arti bahwa yang ada di RPJMN itu akan turun ke kementerian-kementerian, kemudian yang ada di kementerian akan turun ke unit-unit eselon 1 yang ada di sini, ya, top down. Tapi proses penyusunan Rensra ini bisa juga bottom up. Ya, jadi ketika menyusun Rensra Kementerian Keuangan bisa juga Biro Perencanaan meminta masukan dari masing-masing unit eselon 1, bisa juga bottom up ya. Ya, misalnya dari DJP, program strategis apa di DJP yang bisa masuk ke Rensra Kementerian Keuangan, bisa seperti itu, di BC seperti apa gitu ya. Jadi prosesnya seperti itu. Jadi ini menunjuk contoh ya, contoh untuk menunjukkan bagaimana suatu unit di Sekretariat Jenderal di Biro Perencanaan Keuangan itu melakukan koordinasi. Jadi koordinasinya adalah ke seluruh unsur organisasi di Kementerian Keuangan. Dan seterusnya itu ya, kalau cerita ini bisa berjam-jam ya. Dan seterusnya tidak hanya Rensra, bisa dilihat di sini bahwa Biro Perencanaan Keuangan juga mengelola koordinasi kinerja dan risiko. Teman-teman sebelum UTS belajar manajemen risiko ya. KMK 577 tentang pengelolaan manajemen risiko di Kementerian Keuangan. Itu yang mengelola adalah biro ini. Ya, dalam mengelola manajemen risiko itu Biro Perencanaan Keuangan yang mengurusi bagian risiko akan berkoordinasi dengan unit-unit di DJBC, DJP dan lain sebagainya yang mengurusi resiko gitu ya. Jadi saling berkaitan. Di sini nanti ada bagian penyusunan anggaran. Bedanya apa ya? Kalau kita lihat ke bawahnya lagi di Biro Perencanaan dan Keuangan ini ada di sini ya. Yang tadi saya ceritakan ada juga bagian penganggaran. Bedanya apa dengan DJA? Ya tadi teman-teman yang melihat DJA mungkin juga memperhatikan kalau DJA ini berkaitan dengan anggaran negara ya, APBN ya, anggaran negara dan juga anggaran-anggaran kementerian atau lembaga di seluruh Indonesia ya, nanti kita lihat ketika membahas DJA ya. Jadi APBN ini kan nanti dialokasikan gitu ya ke kementerian-kementerian termasuk ke Kementerian Keuangan. Nah, DJA itu mengordinasikan itu ya, mengurus anggaran negara se-Republik Indonesia ya, dalam penyusunannya, dalam berkoordinasi dengan masing-masing kementerian gitu ya. APBN ini nanti yang bagian pendapatannya gitu ya dialokasikan untuk belanja kan, belanja negara di kementerian-kementerian, termasuk juga Kementerian Keuangan. Nah, yang anggaran di Kementerian Keuangan itu pengelolaannya ada di Setjen, Biro Perencanaan Keuangan, khususnya di bagian penganggaran ini. Ya, jadi nanti anggaran yang dialokasikan dari APBN ke Kemenkeu itu nanti akan dialokasikan lagi ke DJP berapa, ke BC itu berapa untuk membiayai urusan pemerintahan di bidang masing-masing gitu ya. Jadi untuk bagian anggaran di sini adalah mengoordinasikan masalah anggaran se-Kementerian Keuangan. Sedangkan DJA di sini masalah anggaran untuk negara Indonesia gitu ya, pemerintah Indonesia gitu ya, bedanya ya antara anggaran yang ada di Setjen dengan yang ada di situ ya. Oke, itu saya contohkan detailnya satu, tapi yang lainnya kurang lebih sama. Jadi fungsinya adalah koordinasi sesuai dengan bidangnya. Misalnya organisasi dan ketatalaksanaan ini berkaitan dengan penataan organisasi. Yang saya contohkan kemarin misalnya ketika DJP mau menambah KPP Madya gitu ya, maka harus koordinasi sama Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan. Begitu juga Direktorat Jenderal yang lain ya. Itu dengan yang di dalam. Jadi dia koordinasi di internal Kemenkeu ya, dan juga nanti koordinasi ke eksternal. Dalam hal ini kalau berkaitan dengan organisasi dan tata laksana, kok dia pindah ke sana? Mana dia? Ketutup ya? Oh ya ini dia. Ya, akan
koordinasinya ke Kemenpan RB gitu ya. Jadi misalnya tadi contohnya DJP mau menata organisasinya, koordinasi dengan Setjen Kementerian Keuangan dalam hal ini Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan, nanti juga ada koordinasi dengan Kemenpan RB ya, perlu persetujuan dari Kemenpan RB juga gitu ya. Jadi ini menunjukkan bahwa satu unit itu tidak bisa bekerja sendiri. Mereka akan bekerja sama baik dengan unit di internal kementerian maupun dengan unit di luar kementerian. Itu ya, itu contohnya. Di sini juga ada fungsional. Jadi kemarin misalnya ketika kita bahas di layering atau pemangkasan tadi ya, kalau eselon 3 dan eselon 4-nya dipangkas, nanti pejabatnya kemana? Maka dipikirkan strateginya itu adalah misalnya membuka atau membuat jabatan-jabatan fungsional baru. Nah, ketika unit-unit di Kementerian Keuangan akan membuat jabatan fungsional baru, mereka akan berkoordinasi dengan Biro Organisasi dan Tata Laksana di Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Yang mana itu nanti akan koordinasi juga dengan Kemenpan RB. Itu ya gambaran koordinasinya. Nanti biro ini juga punya tugas fungsinya nanti diturunkan ke bagian-bagiannya. Ya, nanti kalau teman-teman menemukan ini ada 1, ada 2, ini apa? Ini biasanya bagian ini tugas dan fungsinya sama, yang membedakan adalah bidangnya. Misalnya mungkin bagian 1 ini nanti ngurusin DJP, BC, anggaran. Nanti bagian 2 ngurusin BPPK dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ada pembagian pekerjaan gitu ya. Biasanya yang 1, 2 itu bidangnya yang berbeda ya. Biro Hukum tadi ada ya, yang Biro Hukum. Ini terkait dengan perumusan perundang-undangan ya. Misalnya BKF atau ya contohnya DJP lagi ya. Misalnya DJP membuat konsep PMK atau BKF membuat kemarin misalnya apa undang-undang Omnibus Law gitu ya, atau DJP mau membuat peraturan apa gitu ya, maka perlu koordinasi dengan Biro Hukum ya untuk perumusan peraturan perundang-undangnya, karena nanti di sana akan ada dicek gitu legal draftingnya. Kalau bahasa undang-undang atau ketentuan itu kan khusus ya, jadi harus berkoordinasi dengan Biro Hukum gitu ya. Selain Biro Hukum ada juga advokasi ya, ini untuk memberikan bantuan hukum. Mungkin sebelum UTS ya sempat kita bahas juga. Jadi ini bantuan hukumnya dalam hal advice ya, advice. Kalau ada yang bermasalah dengan hukum, advice-nya seperti apa. Tapi kalau sudah menjadi tersangka, itu pegawai di Kementerian Keuangan itu punya kewajiban untuk mencari pengacara sendiri. Tapi kalau misalnya terbukti tidak bersalah, itu biaya-biayanya bisa diminta ke instansi, ke kementerian gitu ya. Ini ada aturan khusus yang mengatur tentang advokasi ini ya. Ada PMK tersendiri ya. Biro SDM tadi banyak yang menjelaskan ya. Mungkin kita ke Padlet ya. Tadi Biro SDM yang tadi saya pengen Arsyida ya, internal seleksi internal pemenuhan kebutuhan, mungkin boleh cerita Arsyida. Dari berita bisa kebayang nggak itu apa? Atau nggak kebayang? Nggak jelas beritanya, informasinya. Kalau yang sebaca saya itu kayak ada kebutuhan untuk pemenuhan formasi di masing-masing direktorat gitu Bu, tapi pemenuhannya itu dari pegawai Kemenkyu sendiri gitu Bu, jadi dari internal sendiri Bu, sebagai bentuk dari pola karir, pembinaan karir dari PNS-nya sendiri gitu Bu. Ya, oke, ya. Ya ini sesuatu hal yang baru ya di Kementerian Keuangan. Kalau bahasa Inggrisnya internal job vacancy ya. Jadi masing-masing Direktorat Jenderal ya, Direktorat Jenderal unit eselon 1 bisa BPPK ya, silakan Putri. BPPK, BKF dan lain sebagainya menentukan kebutuhan pegawainya di mana. Misalnya di DJP itu mungkin di KPP Ambon atau di mana gitu ya. Perlu pegawai apa gitu ya, apakah mungkin jurusita atau apa. Kemudian nanti Biro SDM di Sekretariat Jenderal akan membuat daftar. Oh, DJP perlu pegawai ini. BC perlu apa? Ya, BPPK perlu apa misalnya. Kemudian nanti list itu akan dibagi ke pegawai melalui Nadin ya. Teman-teman yang di KPP
familiar dengan Nadine ya, ada tata naskah elektronik. Jadi saya juga dapat ada surat masuk dari Biro SDM yang menyampaikan bahwa ini ada dalam tanda kutip lowongan ya, bahwa ada lowongan pekerjaan di unit-unit eselon 1 di Kementerian Keuangan. Pegawai yang berminat dan memenuhi syarat dipersilakan untuk dalam tanda kutip melamar gitu ya, lowongan tersebut. Jadi dulu belum ada seperti ini. Ini sesuatu hal yang baru yang mulai dilakukan tahun ini. Jadi nanti pola karir atau mutasinya itu akan bisa lintas unit eselon 1 gitu ya. Dan itu dikoordinasikan oleh Biro SDM ya. Jadi Biro SDM ini segala hal berkaitan dengan pengelolaan SDM Kementerian Keuangan ya. Seperti tadi misalnya mau ngerekrut P3K atau yang pengelolaan yang minus growth ya, untuk menentukan ke depan perlu pegawai berapa, perlu nambah kah atau perlu zero growth atau minus growth, ya itu dikoordinasikan oleh Biro SDM. Dari perencanaannya sampai pengembangannya seperti apa, manajemen informasinya misalnya terkait dengan cuti, terkait dengan nanti capaian kinerjanya, seperti apa memantaunya, itu ada manajemen informasinya ya. Ada sistem informasi, ada aplikasinya khusus. Ya misalnya saya cuti itu nggak lagi lewat kertas, kalau dulu pakai surat gitu kan. Nah sekarang cuti itu tinggal nginput ke sistem informasi SDM yang ada di Kementerian Keuangan, nanti akan jalan ke atasan saya akan approve gitu. Jadi udah paperless gitu ya dengan adanya manajemen informasi ini ya, mutasi kepangkatan dan lain sebagainya. Jadi ini terkait dengan pengelolaan SDM di Kementerian Keuangan. KLI ini adalah fungsi humas ya, fungsi kehumasan di Kementerian Keuangan. Misalnya kalau ada kemarin misalnya heboh masalah PPN sembako gitu ya, Biro KLI memberikan penjelasan ya, atau humas di DJP juga bisa memberikan penjelasan. Sama di PKN STAN juga ada humasnya ya, nanti kita lihat ketika membahas PKN STAN. BMN ini banyak dibahas oleh teman-teman di Padlet ya. Jadi ini berkaitan dengan manajemen barang milik negara dan pengadaan. Jadi misalnya mau pengadaan barang dan jasa atau PBJ, ya itu Biro ini akan melakukan perumusan kebijakannya dan koordinasinya dengan unit-unit terkait di Kementerian Keuangan ya. Tadi saya lihat ada yang kalau tender ya, mungkin teman-teman lebih familiar tender gitu ya. Kalau misalnya mau bangun unit di KPP mana gitu ya, mau bangun gedung atau apa, itu kan pengadaan. Ya, itu akan ada apakah ditunjuk secara langsung atau melalui seleksi ya. Itu proses kebijakannya dibuat oleh biro ini dan koordinasinya dengan biro yang tadi ya. Kalau biro umum ini adalah mengurusi bagian administrasi di kantor pusat, di instansi pusat Kementerian Keuangan. Kalau Setjen itu mengurusi administrasi se-Kementerian Keuangan. Kalau umum mengurusi administrasi khusus di Setjen ya, itu bedanya. Dan di sini ada kelompok fungsional ya, seperti tadi misalnya pengelolaan barang dan jasa itu ada fungsionalnya sekarang, analis, namanya analis atau apa gitu, yang mengurusi pengelolaan pengadaan barang dan jasa, atau asesor ya. Kalau teman-teman belajar kompetensi ya sebelum UTS ya, kan kompetensi itu perlu dikembangkan, perlu juga diuji. Nah, penguji kompetensi itu namanya asesor. Kalau dulu ya Kementerian Keuangan itu masih pakai asesor dari luar, misal dari psikolog-psikolog UI. Tapi sekarang itu sudah punya fungsional asesor sendiri ya di Kementerian Keuangan, dan ini ada di bawah koordinasi Biro SDM karena berkaitan dengan pengelolaan SDM. Itu ya. Itu untuk Setjen ya, untuk Setjen. Selanjutnya mungkin saya agak cepat ya. Untuk Itjen ini unsur pengawas ya, unsur pengawas. Jadi ini auditor internalnya, ini eselon 1. Nanti di bawahnya itu ada sekretariat ya. Jadi kalau di Setjen tadi dalam tanda kutip sekretariatnya itu adalah biro umum ya, yang mengurusi administrasi di Setjen. Kalau di Itjen, di Direktorat Jenderal itu bagian sekretariatnya namanya adalah sekretariat ya. Sekretariat Inspektorat Jenderal ini eselon 2 karena dia di bawah Itjen yang merupakan eselon 1 ya, eselon 2. Di bawah Itjen nanti ada inspektorat-inspektorat ya, inspektorat-inspektorat. Misalnya yang ada di Padlet, Padlet Itjen. Ini ya Itjen ya.
Di sini Citra misalnya usul dugaan suap, KPK gandeng Inspektorat Jenderal, unit terkait Inspektorat Bidang Investigasi. Ya, ini betul ya. Jadi kalau sudah menyangkut kasus dan sudah perlu diperiksa atau diinvestigasi, maka itu tugas dari Inspektorat Bidang Investigasi, ya, investigasi. Yang lainnya misalnya terutama berkaitan dengan pencegahan, maka itu akan menjadi tugas dan fungsi dari inspektorat lainnya. Jadi teman-teman yang di Itjen ada yang notice nggak? Ini bedanya apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 angka-angka ini. Di Itjen sempat tadi memperhatikan nggak? Siapa yang Itjen? Belum? Izin menjawab, Bu. Ya, Heldia. Bidangnya, Bu, berbeda. Ya, kayak gimana? Contohnya? Contohnya kalau misalnya Inspektorat 1 itu lebih ke pajak, Inspektorat 2 itu bea cukai. Ya, dan seterusnya. Ya, oke. Makasih Eldia. Ya, jadi yang membedakan adalah bidangnya ya teman-teman ya, seperti tadi Eldia sampaikan. Tapi tugasnya itu sama. Misalnya Inspektorat 1 tugasnya melakukan pengawasan dari perumusan kebijakannya sampai pengawasannya sampai penyusunan laporannya pada unit yang menangani bidang pajak. Jadi yang membedakan 1, 2, 3, 4 itu adalah bidangnya ya. Seperti ini untuk Inspektorat 1 itu berarti nanti mereka akan mengawasi kinerja dan keuangan di DJP. Inspektorat 2 kinerja dan keuangan di BC ya, gitu ya. Dan seterusnya. BPPK itu di sini ya. Jadi ini lebih ke pencegahan sebenarnya ya. Jadi mereka akan melakukan audit secara berkala atas apa yang diaudit. Yang diaudit adalah kinerja dan keuangan. Nanti dibandingkan dengan aturan SOP gitu ya. Ada penyimpangan atau tidak. Jadi sifatnya lebih ke pencegahan. Nah, kalau yang 7 ini bidangnya adalah TIK ya. Bidangnya terkait dengan pengawasan di bidang IT dan koordinasi dan pengawasan UKI, Unit Kepatuhan Internal. Teman-teman yang di KPP mungkin familiar ya, ada UKI di KPP, di Subbag Umum dan Kepatuhan Internal gitu ya. Itu di KPP, nanti di Kanwil juga ada, di Direktorat Jenderal juga ada UKI-nya. Jadi Inspektorat 7 ini bidang tugasnya itu adalah untuk terkait dengan IT dan pengawasan UKI. Nah, untuk jadi 1 sampai 7 itu sifatnya lebih ke pencegahan, sedangkan yang bidang pencegahan dan juga audit secara berkala gitu ya untuk memastikan bahwa pekerjaan itu dilakukan sesuai dengan prosedur atau ketentuan. Ya, itu Inspektorat 1 sampai 7 sesuai bidangnya. Nah, untuk Inspektorat Bidang Investigasi ini yang tadi dicontohkan oleh Citra atau siapa tadi di Padlet dan mungkin yang lainnya ya. Ini sudah ada kasus dan kasusnya harus diinvestigasi atau harus diperiksa untuk memastikan apakah memang benar ada pelanggaran atau tidak, maka yang turun itu adalah Inspektorat Bidang Investigasi. Itu ya untuk inspektorat ya. Setelah Itjen di sini apa BPPK ya, BKF. Ya, setelah Itjen ini di Itjen itu ada banyak fungsional ya. Karena mereka kebanyakan adalah auditor. Sama dengan Itjen di BKF juga banyak ada fungsionalnya ya. Kalau BKF ini unsur pendukung ya, memberikan rekomendasi kebijakan. Ini yang tadi di awal kita bicarakan bahwa di bawah BKF itu ada pusat-pusat kebijakan, tapi di dalamnya tetap ada sekretariat ya. Jadi sekretariat badan di BKF sama seperti sekretariat Itjen di Itjen ini adalah untuk kesekretariatan di dalam BKF. Ya, bedanya dengan sekretariat jenderal yang tadi, kalau sekretariat jenderal itu ngurusin sekementerian keuangan di eselon 1. Kalau sekretariat yang ada di sini adalah ngurusin BKF saja. Kalau di Itjen ngurusin kesekretariatan Itjen saja gitu ya. Tugasnya sama, koordinasi dan pemberian dukungan administrasi. Nah, di dalam BKF ada pusat-pusat kebijakan. Ya, contohnya ini kebijakan pendapatan negara misalnya yang berkait dengan DJP. Ya, kita lihat. Karena tugasnya memberikan rekomendasi fiskal, jadi misalnya di sini mana dia? Ya, ini ya. Koordinasi analisis perumusan rekomendasi dan evaluasi kebijakan di bidang pendapatan negara terkait subjek, objek, dan tarif. Di sini disebutkan subjek, objek, dan tarif. Jadi kalau misalnya
mau mengubah undang-undang gitu ya, terkait misalnya kemarin ketika Omnibus Law. Kalian belajar kan ya Omnibus Law di PPH mungkin atau PPN ada kan revisi perubahan ketentuan terkait subjek yang mempertegas subjek pajak luar negeri, dalam negeri ya kan. Kemudian juga objek pajak PPN yang tadinya misalnya jadi objek pajak, misalnya konsinyasi gitu ya. Itu terkait dengan subjek, objek atau tarif. Misalnya kemarin biaya materai itu tarifnya akan naik gitu ya. Atau UMKM tadinya 1% jadi 0,5%. Itu wewenang dari BKF ya untuk merumuskan kebijakan tersebut ya. Tapi BKF akan berkoordinasi juga dengan unit terkait. Misalnya kalau terkait pajak, ini kan pusat pendapatan negara ya. Dia cakupannya adalah BC dan DJP ya. Terkait pajak dia akan koordinasi dengan Direktorat Peraturan Perpajakan di DJP. Nanti kita lihat Direktorat Peraturan Perpajakan di DJP ya gitu ya. Jadi ada koordinasinya ya. Dan juga yang lainnya. Misalnya pusat ini karena terkait dengan APBN maka dia akan koordinasi nanti dengan DJA gitu misalnya ya. Ya, pusat-pusat lainnya di BKF kurang lebih seperti itu. Yang mungkin agak berbeda adalah pusat kebijakan regional dan bilateral. Kalau ini berkaitan dengan rekomendasi kebijakan dan evaluasi kerjasama ekonomi dan keuangan dengan lembaga-lembaga di luar negeri gitu ya, lembaga internasional. Misalnya kalau ada misalnya dari World Bank, dari IMF, mungkin ada lembaga dari Jerman, dari Jepang, dari Korea dan lain sebagainya gitu mau kerjasama atau memberi bantuan ke Kementerian Keuangan, itu pusat ini yang akan mengkoordinasikan, kemudian akan dikoordinasikan dengan misalnya saya dulu kebetulan juga sering rapat dengan pusat ini ketika masih di Renstra gitu ya. Ini ada kerjasama dari Jerman atau dari mana, mungkin DJP atau BC atau mana, siapa yang membutuhkan atau ini akan dialokasikan untuk mendukung program strategis yang mana gitu ya, itu koordinasi di pusat ini ya. Dan ini juga banyak ada fungsionalnya, yaitu fungsional peneliti ya, kebanyakan di BKF ini adalah fungsional peneliti ya. Itu BKF. Yang belum apa? DJA tadi secara umum sudah sempat saya singgung ya, kalau DJA itu berkaitan dengan anggaran APBN ya, anggaran negara ya, anggaran negara, dan di dalamnya itu ada mana DJA? Di dalamnya, mungkin sudah saya tutup ya. Oke, di dalam DJA itu ada direktorat-direktorat, ada direktorat APBN ya, seperti yang teman-teman tulis di Padlet. Ini DJA, oh bukan, BKF. Ini BPPK, ini BKF, ya ini DJA ya. Misalnya ini Rahman apa? Hubungannya kemana? Anggaran perekonomian ya. Misalnya ini terkait dengan anggaran di bidang mana? Oke, faktanya nanti, Kemendak ya, saya nggak lihat atas. Kementerian Perdagangan ya, Kementerian Perdagangan. Nah, di DJA itu ada yang direktorat yang menyusun APBN, ya, ada juga direktorat-direktorat yang mengelola anggaran di bidang-bidang tertentu. Ya, misalnya yang dicontohkan Rahman ini ada Direktorat Anggaran bidang perekonomian dan kemaritiman. Nah, Direktorat Anggaran bidang perekonomian dan kemaritiman ini akan berkoordinasi dengan kementerian-kementerian di bawah Kementerian Koordinator Perekonomian dan Kemaritiman. Ya, misalnya ini contohnya adalah Kemendak. Di dalamnya itu dilihat lagi ya, Rahman sudah melihat sampai ke subditnya ya. Ini ada anggaran bidang energi, perindustrian dan perdagangan. Maka ketika Kementerian Perdagangan itu misalnya akan mengelola anggarannya, maka mereka akan berkoordinasi dengan DJA, khususnya Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian Maritim, Subdit Anggaran Bidang Energi, Perindustrian, dan Perdagangan, gitu ya. Jadi nanti di DJA akan ada direktorat-direktorat nanti, misalnya khusus untuk kebudayaan dan kemanusiaan, misalnya di dalamnya ada Kemendikbud, itu ada direktoratnya sendiri. Tapi untuk penyusunan anggarannya secara umum, penyusunan APBN-nya secara umum itu juga ada direktoratnya tersendiri, ya. Itu untuk DJA. Terus untuk BPPK
Ya, BPPK ini kebanyakan STAN ya. Oke. Yang kalian ambil ya, nggak apa-apa. Jadi STAN ini bisa ya misalnya di sini, oh ya ini tadi yang drop out ya, misalnya apa BAAK ya bisa BAAK. Terus tadi saya lihat buka pendaftaran ya, buka pendaftaran itu nanti bisa BPPK, BAAK, oke. Nanti bisa ini siapa? Titania nanti bisa dicari lagi misalnya di bawah PKN STAN ya teman-teman yang lain juga ya, maaf ya. Oke, kalian dengar nggak? Oke, nanti di bawah PKN STAN nanti Titania cari ya teman-teman yang lain juga ya. Contohnya seperti yang tadi dilakukan Rahman ya, Nur Rahman. Nanti di bawah PKN STAN kira-kira untuk pembukaan mahasiswa, pendaftaran mahasiswa ini yang mengurusi siapa? Misalnya bisa BAAK terkait dengan persyaratan penerimaan dan lain sebagainya. Kemudian juga bisa juga humas ya, di PKN STAN kan ada humasnya juga ya, itu ada di BAK juga ya. Humas terkait dengan pengumumannya misalnya gitu ya. Jadi coba dilihat di bawahnya seperti apa ya. Itu untuk BAK. Selain PKN STAN di BPPK itu juga ada pusdiklat ya, ada pusdiklat. Oh itu di anggarannya, tadi dicari nggak ketemu ya. Di bawah BPPK ada pusdiklat. Nah, pusdiklat ini fungsinya adalah menyelenggarakan diklat untuk pegawai Kementerian Keuangan. Jadi kalau tadi Biro SDM itu ada bagian untuk pengembangan SDM itu adalah lebih ke perumusan kebijakannya. Sedangkan yang melaksanakan diklatnya itu adalah BPPK di pusdiklat ini. Jadi ini bidang-bidangnya udah dipisah-pisah. Misalnya pegawai DJP itu kalau diklat itu di pusdiklat pajak, pegawai BC di sini, tadi pegawai DJA di sini ya. Terkait dengan hal yang tidak berkaitan secara teknis itu akan dikelola oleh pusdiklat keuangan umum, misalnya mau diklat TOEFL atau untuk dosen diklat metode penelitian itu diklatnya di sini ya. Jadi ada pusdiklat dalamnya. Yang ngajar di pusdiklat namanya Widya Iswara itu juga fungsional ya. Selain pusdiklat ada tadi PKN STAN sudah saya jelaskan. Nah PKN STAN ini koordinasinya itu ada di bawah Kementerian Keuangan dan juga ada di bawah Kemendikbud ya kalau PKN STAN. Jabatan fungsional di pusdiklat adalah Widya Iswara. Jabatan fungsional di Kementerian Keuangan adalah dosen ya. Nah, teknis akademik PKN STAN itu ada di bawah koordinasi Menteri Pendidikan Kebudayaan untuk teknis operasionalnya dan administratif di bawah Kementerian Keuangan ya. Misalnya kalau mau buka pendaftaran nerima berapa itu koordinasi dengan Menteri Keuangan dengan Biro SDM ya karena itu berkaitan dengan formasi di Kementerian Keuangan atau arahan dari Menteri bahwa misalnya nanti PKN STAN mau buka D4 saja gitu ya itu dari Menteri Keuangan. Tapi nanti misalnya mau buka prodi baru ya dan izinnya gimana disetujui atau tidak, dalamnya prodinya mata kuliahnya apa saja itu persetujuannya ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Ya itu contohnya ya. Atau dosen, saya selaku dosen secara kepegawaian itu saya ngikut ke peraturan Kementerian Keuangan, tapi untuk misalnya jabatan, misalnya nanti saya mau naik angka kreditnya berapa gitu ya, mau naik dari lektor ke lektor kepala dan seterusnya, itu mengikuti aturan dari Menteri Pendidikan Kebudayaan. Ya karena ini adalah merupakan perguruan tinggi di bawah Kementerian Keuangan, tapi dari sisi teknis akademis itu di bawah Mendikbud. Satu lagi itu ada BDK ya. BDK ini adalah unit pelaksana teknis. Jadi ini melaksanakan dukungan ya untuk menjalankan diklat di daerah-daerah ya untuk membantu tugas dan fungsi pusdiklat gitu ya. Jadi ada beberapa balai diklat di Pekanbaru, Palembang dan sebagainya. Mereka menjalankan diklat untuk pegawai-pegawai Kementerian Keuangan yang ada di daerah-daerah yang berdekatan dengan balai diklat tersebut ya. Itu ya untuk pembahasan tentang OTK beberapa unit di Kementerian Keuangan. Mohon maaf waktunya lewat sedikit ya. Jadi dari cerita saya tadi, mudah-mudahan teman-teman bisa melihat bahwa satu unit tidak berdiri sendiri ya. Nanti saya jelaskan lagi lebih detail minggu depan ya. Jadi saling berkaitan. Inti dari pesan yang ingin saya sampaikan adalah itu. Jadi tidak perlu dihafal ya tusi-tusi tadi ya. Yang penting kalian paham secara garis besar ya. BKF itu apa, BPPK apa dan lain sebagainya, dan bahwa mereka
tidak bisa berdiri sendiri, harus berkoordinasi satu sama lainnya. Ya, nanti ceritanya bersambung minggu depan ya. Oke, sementara hari ini itu dulu ya. Terima kasih kontribusinya di Padlet, terima kasih atensinya. Nanti kalau ada pertanyaan yang belum jelas boleh ke LMS seperti biasa, sudah saya buka forumnya. Sampai ketemu minggu depan teman-teman. Yang sedang kurang sehat semoga segera pulih ya. Yang sehat semoga tetap sehat-sehat. Selamat beristirahat ya, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Boleh Bu, terima kasih Bu. Sama-sama, saya tutup ya. Ya, Bu. Baik Bu.